Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36, Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Siaran ini juga dapat Anda saksikan secara langsung melalui YouTube Rasil TV. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bahagia sekali saya Rizka Agustin, News Susu Bangkit dan Isatullah menjumpai Anda kembali dalam acara Tausiah Malam di hari ini Rabu 14 Ramadan 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2026. Dan seperti biasa, tausiah malam ini akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Hamzah Alatas. Beliau sudah hadir di studio, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, pada malam hari ini masih dari modul 40 hadis berdasarkan Al-Quran yang disusun oleh Ustadz Hamzah Alatas. Dan subtema kita hari ini Ustadz adalah rendah hati dan tidak sombong dari hadis ke-24. Demikian ya Ustadz ya? Baik, Ikhwan dan Akhwat, kita langsung saja menyimak tausiah dari Ustadz Hamzah Alatas. Silakan. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu khairu nabiyyin أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV dimanapun antum berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita. Terutama sekali rahmatnya, anugerahnya yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, maghfirah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga segala amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu puasanya, qiyamul lailnya, qiraatul Qur'annya, sedekahnya dan berbagai amal-amal kebaikan lainnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita kali ini dalam 40 hadis berdasarkan Al-Quran, yaitu subjudulnya rendah hati dan tidak sombong. Karena kesombongan adalah sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesombongan sudah dicontohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah firmankan, Allah ceritakan kepada kita. Iblis yang bersama para malaikat, dia asal beriman kepada Allah,
mengetahui banyak hal, ilmunya tinggi seperti itu. Tapi karena kesombongannya, Allah Subhanahu wa taala usir dia dari surga. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang sombong. Kesombongan adalah sifat yang akan menjatuhkan seseorang. Setinggi apapun ilmunya, sebesar apapun kekuasaannya, kalau dia sombong maka dia itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang ada di dalam hatinya kesombongan ke dalam neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci dan tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah perintahkan kita untuk merendahkan hati kita. Ya. Nanti kita akan baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk merendahkan hati kita, tawadhu, tidak sombong. Ya. Dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala pun di samping merintahkan kita untuk rendah hati, Allah membenci orang-orang yang sombong. Untuk lebih jelasnya, ya, nanti kita baca ayat-ayat Qur'annya dan juga hadis Nabi kita Muhammad SAW, hadis yang ke-24. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita agar supaya kita bisa memahami firman-firman-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, su'udzon, ghurur, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang sedang berperang dengan Israel dan Amerika, menentang kezaliman, kearoganan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali terhadap mereka yang zalim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, kekuatan kepada mereka ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana peristiwa ketika terjadi dialog antara para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah ini tugasnya begitu berat, begitu kompleks, begitu luas, namanya khalifah, ya.
Artinya menggantikan peran Allah dalam menjaga dan memakmurkan bumi. Seperti itu. Ini peran besar. Oleh karena itu para malaikat bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Apakah engkau akan menjadikan di dunia tersebut orang yang akan menumpahkan darah dan akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Seperti itu rupanya malaikat melihat makhluk-makhluk sebelumnya, makhluk-makhluk seperti simpanse gitu, yang kan secara anatomi dia berjalan dengan 2 kaki, ya, dengan kepala ke depan seperti itu, dan secara fisik ya ada kemiripan lah dengan makhluk yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik mirip, tapi secara rohani berbeda, secara mentalnya berbeda, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada makhluk yang baru ini, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Kan akhirnya diceritakan bagaimana Nabi Adam dianugerahkan oleh Allah ilmu, ya. Jadi Allah ajarkan al-asma'a kullaha, artinya Allah berikan kemampuan kepada Nabi Adam untuk menamai sesuatu, mengidentifikasi sesuatu, merumuskan sesuatu, seperti itu. Itu arti mengajari al-asma. Karena asma itu isim, nama, kan artinya ada kaitannya dengan sesuatu yang dinamai. Dan ini penting, ya. Bagaimana kalau kita nggak memiliki kemampuan untuk menamai sesuatu? Bingung kita kan. Kita bisa mengidentifikasi, menginventarisir berbagai benda-benda karena ada namanya kan. Dan nama ini terus berkembang. HP ini dulu nggak ada nama, kita nggak kenal kan apa itu. Handphone seperti ini dan mikrofon juga seperti itu. Itu semuanya itu adalah kemampuan manusia. Dan ini, ya, kemampuan ini terus menurun secara genetik dari Nabi Adam sampai ke anak cucunya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di sini bukan ngajarin seperti guru mengajar kepada murid. Artinya Allah langsung tanamkan kemampuan tersebut. Nah, inilah kemudian yang membuat malaikat dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam, mereka kemudian mengakui akan keunggulan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim." Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan seterusnya. Kita bisa baca di dalam surah Al-Baqarah dari 30, 31, 32, 33. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan bagaimana kemuliaan, keunggulan makhluk yang bernama manusia ini, Allah perintahkan kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah atau ceritakanlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sujudnya di sini adalah sujud penghormatan, ya, bukan sujud ibadah, bukan menyembah, arti sujud penghormatan. Sama seperti sujudnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, ya, ketika Nabi Yusuf sudah menjadi penguasa Mesir, seperti itu. Itu juga sama sujud penghormatan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ceritakan di sini supaya kita
kita paham gitu. Jadi kalau ada orang misalnya sungkem sama ibunya sambil sujud cium kakinya, jangan dibilang oh syirik tuh, enggak. Itu penghormatan, bukan apa-apa ya. Penghormatan kepada ibunya. Ada contohnya ini di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kesyirikan, walaupun enggak sujud seorang sama dengan seorang yang lain, tapi dia patuhi segala omongannya, diikuti segala omongannya, walaupun omongannya tersebut bertentangan dengan ketentuan Allah, berarti dia sujud sama orang itu. Itu musyrik namanya, ya, mensekutukan Allah, menyamakan seseorang, ya, seolah-olah dia memiliki power, memiliki kekuasaan, bisa memberikan madarat dan kemanfaatan. Nah, dia meyakini seperti itu syirik, ya. Ya, jadi seperti itu. Oleh karena itu pemahaman ibadah itu adalah ya, kita itu tunduk, patuh ya, kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Kadang-kadang secara zahirnya ada orang seperti tadi sujud, batinnya tidak. Ya, itu bukan dikatakan sebagai penghambaan, ya. Ini yang dikatakan penghambaan yaitu seperti tadi. Ketika hatinya ya gandrung dan meyakini orang tersebut bisa memberikan madarat dan manfaat kepada dirinya, sehingga apapun yang dia perintahkan dipatuhinya, walaupun perintah tersebut bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengertian ibadah. Inilah yang disebutkan kenapa ya orang-orang ahli kitab itu menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai arbab min dunillah, sebagai rabb-rabb, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Karena tadi ya mereka mematuhi para orang alim dari mereka, para rahib mereka, ya, walaupun perintah mereka itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita lanjut, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala ya, kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Para malaikat semuanya patuh ya, karena mereka adalah ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia. Ya, yaf'aluna ma yu'marun, mereka melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, ya, kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud. Kemudian ada illa iblis di sini, ya, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggak mau dan dia sombong. Ya, iblis enggak mau. Jadi perintahnya tadi ya secara umum memang di sana mayoritasnya malaikat. Tapi rupanya di sana ada juga bangsa jin yang bernama iblis. Ya, dan kuatnya jinnya. Ya, iblis itu julukannya ya. Kalau makhluknya adalah dia makhluk bangsa jin. Kana minal jinni, di ayat yang lain disebut iblis itu adalah dari golongan jin. Nah, ini namanya illanya di dalam tata bahasa Arab namanya istitsna munqati. Istitsna munqati itu artinya pengecualian yang mana sesuatu yang dikecualikan itu berbeda dengan yang dikecualikan atasnya. Artinya yang diperintahkan kan tadi para malaikat. Mereka semuanya patuh sujud kecuali iblis. Nah, iblis bukan dari golongan malaikat. Sama seperti gini, kayak ada ustadz atau guru bertanya kepada anak-anak sekolahnya. Dia mau pikniknya. Apakah semuanya sudah datang? Anak-anak sudah kumpul semua, sudah datang? Oh, sudah. Nah, misalnya kepala sekolah yang tanya. Sudah, Pak Kepala Sekolah. Kecuali bis. Nah, gitu. Nah, semuanya murid-murid sudah datang kecuali bis. Ya, gitu. Bis. Ya, ini namanya pengecualian antara munqati, arti terpisah jenisnya seperti itu. Atau misalnya, apakah murid-murid semuanya sudah kumpul? Ya, sudah kumpul semuanya kecuali ustadznya belum kumpul. Nah, itu ustadz karena ini namanya munqati ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau dibilang
murid-murid semuanya sudah kumpul kecuali Ahmad. Nah, Ahmad ini bagian dari murid juga. Nah, itu namanya istitsna muttasil ya. Arti nyambung antara yang dikecualikan dengan yang tidak. Kalau ini menunjukkan iblis itu memang bukan dari bangsa malaikat. Ya, di ayat yang lain disebutkan kana minal jinni. Dia dari bangsa jin dan dia merasa itu lebih mulia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenapa kamu tidak mau menuruti perintahku. Dia katakan, nah ini penting ya. Alasannya kenapa iblis enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ya, ini dalam surah Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, apa yang menghalangi kamu ya untuk tidak sujud ya, menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan. Ya. Apa yang membuat kamu tidak sujud kepada Nabi Adam ketika aku perintahkan gitu maksudnya. Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu. Lihat. Aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan makhluk yang baru ini Adam dari tanah, seperti itu. Nah, inilah ya, kesombongan itu ada akarnya, ya. Akarnya apa? Ketika seorang merasa dia lebih tinggi, dia lebih mulia, dia lebih pintar, ya. Nah, itulah timbul kesombongan. Ya, ketika seorang merasa dia lebih tinggi dan menghinakan orang lain, itulah kesombongan. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW katakan al-kibru baturul haq. Nanti di waghamtun nas diterangkan dalam hadisnya seperti itu. Nah, inilah kenapa ya iblis sombong, karena dia merasa aku lebih baik daripadanya. Nah, ini sifat ini banyak di antara manusia yang merasa oh saya lebih hebat dari dia, ya, saya lebih mulia dari dia. Ya, ini suka seperti itu ya, kesombongan. Ya, orang kalau dia bilang oh saya lebih baik darinya, jangan kira adalah bukan hal dalam masalah pakaian atau apa, dalam masalah beragama. Ya, oh saya lebih suci, saya lebih sunnah misalnya, saya lebih dalam apa jalan yang lurus daripadanya, seperti itu. Ini kesombongan ya, Allah Subhanahu wa taala larang. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap suci diri kalian. Artinya ketika kita meyakini sesuatu, iya, kita jalankan itu. Tapi nggak boleh ya sesuatu yang baik yang kita jalankan membuat kita bangga. Karena seorang akan digoda terus oleh syaitan, ya, oleh dedengkotnya dari oleh gerombolan pengikut iblis tadi, ya, para syaitan itu, mereka akan menggoda untuk memperdayakan manusia ini, menggelincirkan manusia ini agar supaya mereka itu tidak taat kepada Allah. Dan upaya iblis ini dan para pengikutnya bukan saja menggoda kita untuk misalnya tidak sholat. Kemudian kita nggak sholat misalnya, atau tidak menunaikan zakat, jadi pelit misalnya seperti itu. Bukan sampai situ aja. Ketika dia goda kita, kemudian kita bisa melawan bujukan setan tadi dengan kita melaksanakan sholat, ketika kita menunaikan zakat misalnya. Setan nggak berhenti, tetap digoda. Ketika kita sudah melaksanakan kebaikan, dia coba lagi kita itu supaya tergelincir dalam melaksanakan kebaikan. Dipuji-puji kita.
Oh hebat ya kamu. Oh kamu di sini paling pinter. Oh kamu di sini paling suci. Oh kamu di sini paling mengamalkan sunnah Nabi, seperti itu. Diangkat-angkat sehingga seorang itu menjadi ghurur. Ghurur itu tertipu dengan dirinya. Dan dia sombong. Ghurur itu sama hampir bagian dari kesombongan ya. Inilah perangkap-perangkap setan. Jadi bukan hanya dia menggoda untuk kita tidak taat kepada Allah. Ketika kita taat, ketika kita menjalankan perintah Allah, ikuti sunnah Rasulullah SAW, itu pun kita digoda supaya kita sombong. Ketika kita sombong, tergelincir kita. Allah murka. Jangankan baru kita melaksanakan ibadah beberapa tahun. Iblis yang sudah bertahun-tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung bersama para malaikat, dan diriwayatkan disebutkan katanya bahkan mengajari para malaikat dan seterusnya. Ya artinya ibadahnya sudah banyak dan mengenal surga neraka seperti itu. Ya, meyakini seperti itu. Itu saja bisa tergelincir karena kesombongannya tadi. Ya, oleh karena itu kesombongan adalah sesuatu yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang akan menjerumuskan seorang masuk ke dalam neraka. Lawan dari sombong itu adalah rendah hati. Nah, inilah kerendahan hati ya. Ini merupakan akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada orang-orang yang sangat tawadhu, orang sangat rendah hati. Kenapa? Ya, di samping memang itu adalah akhlaknya Nabi, dan ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. Allah ingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahfidz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah hatimu, ya. Janahaka di sini arti rendahkan dirimu, maksudnya ya, janah asal kata janah itu sayap, ini kata kiasan ya. Artinya rendahkanlah hati kamu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikuti kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, ya, orang yang paling bertakwa, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Rasulullah nyatakan seperti itu. Aku adalah penghulunya dari anak-anak Adam wala fakhr. Aku nyatakan ini bukan karena bangga, tapi ini untuk memberitahu seperti itu. Tapi beliau ya, Rasulullah SAW tidak ya menyombongkan diri. Ya, beliau sangat rendah hati. Ya, bahkan diperintahkan oleh Allah, wahfidz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahfidz janahaka ya lil mu'minin, ya, seperti itu. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, wahfidz janahaka lil mu'minin, ini dalam surah Al-Hijr ayat 88. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk tawadhu, ya, untuk rendah hati. Seperti itu. Dan memang Rasulullah SAW adalah orang yang paling tawadhu seperti itu. Ketika beliau bisa merebut kota Mekah, bisa membebaskan kota Mekah pada saat Futuh Mekah, ya, musuh-musuh yang dulu angkuh semuanya tunduk. Di sana ada Abu Sufyan, ya, semuanya tunduk. Abu Sufyan kira berbicara kepada paman Nabi Al-Abbas, ya. Oh alangkah hebatnya keponakan kamu ini menjadi raja. Sayyidina Abbas bilang, bukan raja, dia adalah nabi dan rasul. Seperti itu. Ya, arti terkagum-kagum. Tapi Rasulullah SAW ketika naik untanya, ya, mengendarai untanya,
Rasulullah SAW sambil menunduk seperti itu. Bukan angkuh dengan membusungkan dada masuk ke Mekah, tidak. Tapi dengan penuh kerendahan hati. Nah, karena memang Rasulullah SAW sendiri mengingatkan para sahabatnya untuk jangan sekali-kali ada sifat sombong. Sifat sombong ini bukan hanya artis kesombongan ini adanya di hati ya. Ini min a'malil qulub ya. Adanya di hati itu. Seorang merasa ya dia lebih mulia sehingga dia menganggap remeh orang lain, menganggap hina orang lain. Ketika dinasehati misalnya, siapa kamu? Ya, anak baru kemarin kok nasehatin saya gitu, seperti itu. Ini adalah sifat-sifat sombong ya, seperti yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti dalam hadisnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain. Wala tusair khaddaka linnas. Ini termasuk dari nasihatnya Luqmanul Hakim kepada putranya. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia. Nah, ini sombong dalam sikap gitu ya. Emang sombong itu asalnya dari hati. Ini min a'malil qulub. Oleh karena itu saya suka kan ketika baca Fatihah kita mohon agar supaya hati kita dibersihkan dari kotoran syirik, kotoran kibir. Kibir sombong itu ya. Kibir, riya, hasud, ini semuanya min a'malil qulub ya, dari amalan-amalan hati. Tapi apa yang di hati ini akan tercermin dalam perbuatan, dalam sikap. Ketika dia jalan, dia bosungkan dadanya, dagunya diangkat ke atas seperti itu. Ya, dia palingkan pipinya dari orang lain yang dihinakan seperti itu. Nah, ini Luqmanul Hakim mengajarkan putranya agar supaya jangan sombong dalam bersikap seperti itu. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan pula kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Sombong mukhtal dari kata khail. Khail itu kan budak kalau jalan seperti itu. Nah, ini juga dia mukhtal itu artinya sombong dalam gerak-geriknya ya, dalam sikapnya terlihat sombong, angkuh seperti itu. Kan apa yang di dalam hati ini terlihat di wajahnya seperti itu. Nah, ini sikap-sikap seperti ini ya. Ini juga yang dipesankan wanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala. Ini hadis yang ke-24 ya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak bakal masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari kesombongan, sebesar atom saja. Kecil sekali kesombongan, orang bisa enggak masuk surga. Ini karena memang Allah benci kepada orang-orang yang sombong. Orang yang kesombongan itu hanya milik Allah. Oleh karena itu kalau kita lihat ada orang yang sombong karena dia menjadi presiden atau dia jadi penguasa, dengan angkuhnya mau mencabut nyawa orang, menganeksasi negara orang, menghancurkan negara orang seperti itu. Ini tanda-tanda dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini
Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW katakan, tidak bakal masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar darah dari kesombongan. Lihat, sebesar darah saja nggak akan masuk surga dia. Lalu sahabat bingung nih, bertanya, waduh repot juga nih. Ya, kalau ada sifat sombong seperti ini sebesar darah saja, ya dia tidak akan masuk surga. Lalu sahabat bertanya, faqala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasan wa na'luhu hasanah. Wa na'luhu hasan. Ya. Dia bertanya, ya Rasulullah, kan orang pengen punya baju bagus, sendal bagus, sepatu bagus begitu. Atau kendaraan yang bagus begitu. Tanya, apakah ini termasuk sombong? Maksudnya begitu. Ya. Apa jawab Rasulullah SAW? Itu bukan dari sombong. Orang mau pakai pakaian bagus, ya, berpenampilan bagus seperti itu. Rasulullah katakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu bersifat indah dan suka keindahan. Ya, Allah suka keindahan karena Allah Maha Indah. Allah Maha Sempurna, kan Maha Indah. Yuhibbul jamal. Lalu Rasulullah terangkan apa yang maksudnya sombong itu. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang maksudnya sombong itu adalah kalau orang menolak kebenaran, diberitahu kebenaran, ya, nggak mau diterima. Itu tanda-tanda sombong. Ya. Wa ghamtun nas, dan menghinakan orang lain, menganggap rendah orang lain. Oh, dia lebih hebat. Seperti iblis tadi, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Oh, saya kan lebih pintar dari dia. Saya pendidikan saya di mana? Dia kan di mana belajarnya gitu. Ya. Padahal yang diterangkan adalah suatu kebenaran, dia nggak mau terima. Karena dia merasa, oh dia profesor, doktor, apa misalnya insinyur dan sebagainya, SHMA misalnya, PhD lah, semuanya banyak titelnya. Ya, kemudian ketika dia salah diingatkan sama orang yang misalnya nggak bertitel, kemudian dia nggak mau terima karena dia merasa dia lebih pintar. Hati-hati sifat itu. Rasulullah SAW sampai mengingatkan, ya, akan bahayanya sifat kesombongan ini dalam sikap para sahabatnya, ya, supaya jangan terjerumus kepada kesombongan sampai dalam sikap berpakaian mereka. Ya, dulu kalau orang, ya, karena susah, ya, zaman susah, kalau orang pakai pakaian sampai ngengser-ngengser seperti itu ciri orang yang sombong. Oleh karena itu Rasulullah larang, jangan sampai, ya, pakai pakaian isbal itu, ya, ciri orang yang sombong seperti itu. Oleh karena itu jangan isbal gitu. Karena apa alasannya? Ya, karena itu ciri, ya, orang yang sombong. Ditakutkan nanti sahabatnya nanti ikut-ikutan sombong seperti itu, dilarang. Ini ilatnya, ya. Jadi harus paham, bukan karena pakaian orang masuk neraka. Orang masuk neraka itu karena kesombongannya. Ya, oleh karena itu ketika Sayyidina Abu Bakar kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguhnya aku ini suka, pakaianku ini suka ngengser kainku, ya, suka melebihi mata kaki seperti itu. Ya, apakah aku termasuk orang yang yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Apa kata Rasulullah? Lasta mimman jarra izarahu khuyala. Engkau sih bukan termasuk orang yang menjulurkan kainnya karena sombong. Lihat ilatnya, itu karena sombong. Jadi bukan karena, kalau ada orang pakaiannya di bawah mata kaki, dia masuk neraka. Bukan itu. Ya, kalau dia sombong itu masuk neraka. Walaupun dia kainnya di atas mata kaki, tapi dia sombong, sama. Itu juga akan masuk dalam
ancaman Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Jadi kita harus paham ya, ketika baca hadis, riwayat hadis, ilatnya kita harus paham, karena ini harus ngacunya kepada Al-Qur'an. Ya, ngacunya kepada Al-Qur'an. Jadi jangan konteks seperti itu langsung kita bilang kalau di bawah mata kaki masuk neraka. Itu maksudnya Rasulullah SAW kalau itu sombong seperti itu. Jadi harus kita pahami ya konteks hadis seperti itu. Ya, jangan difahami ayat Quran agama ini jadi simpang siur seperti itu. Agama tegas apa yang harus diperhatikan seperti itu. Ya, orang pakai pakaian apapun, pakai pakaian bagus boleh, tapi ketika dia sombong, ya itu tetap dilarang seperti itu. Jadi ada banyak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hal-hal yang akan menjurus kepada kesombongan tadi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjurus kepada israf, ya, berlebih-lebihan juga itu dilarang. Wala tusrifu, makan, minum silahkan. Tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, ya seperti itu. Nah inilah yang diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena Rasulullah sangat sayang kepada umatnya agar supaya tidak tergelincir ke dalam kesombongan. Terakhir ada hadis ada syair yang sangat menarik yang dari yang menerangkan tentang bagaimana indahnya tawadhu dan buruknya kesombongan. Wa aqbahu syai'in ayyaral mar'u nafsahu rafi'an wa 'indal 'alamin wadhi'u. Seburuk-buruknya sesuatu adalah jika seorang melihat dirinya merasa tinggi, melihat dirinya tinggi, tapi sebenarnya dia di kalangan manusia itu rendah sekali. Tawadha takun kan najmi laha linadhiri ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la takun kad dukhani ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadhi'u. Tawadha, rendah hatilah kamu, takun kan najmi, kamu akan nanti menjadi seperti bintang, laha linadhiri, yang berkelap-kelip dipandang orang, ala safahatil ma'i, yang nampak berkelap-kelip walaupun kelihatannya itu di bawah air, ya, di air yang jernih kita ngelihat bintang yang tinggi di atas, kita lihat ke air, ada bintang di bawah, tapi sebenarnya bintang itu walaupun di bawah air tapi sebenarnya dia tinggi. Ini perumpamaan orang yang merendahkan hatinya, ya, walaupun terlihat dia rendah, sebenarnya dia tinggi. Wala takun kaddukhani ya'lu bi nafsihi, jangan seperti asap yang meninggikan dirinya, ala tabaqatil jawi wa huwa wadhi'u, yang dia meninggikan dirinya di udara padahal dia rendah, ya, karena remeh dan hilang seperti itu. Inilah pesan Nabi dan dalam Al-Quran, bagaimana kita harus merendahkan hati kita, ya, dan jangan tidak sombong, karena bahaya sekali kesombongan ini menjadi cikal bakal seorang akan terjerumus ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian tadi telah kita simak bersama tausiah dari Ustadz Hamzah Alatas dengan temanya pada malam hari ini, rendah hati dan tidak sombong. Untuk ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, menanggapi atau berdialog langsung dengan Ustadz Hamzah Alatas, bisa melalui layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp di 08111999720. Ya, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Masih bersama Rizka Agustin, Yusuf Subangkit, dan Nezatullah dalam acara Tausiah Malam bersama Ustadz Hamzah Alatas. Dan tema kita pada hari ini adalah rendah hati dan tidak sombong. Baik, saya akan menyapa dulu, ini ada beberapa yang absen melalui WhatsApp. Ada Tuan Baron, ada juga Bapak Rashid di NTT ya. Dan kemudian ada Bapak atau Ibu Ribu Rundia. Iya. Semoga sehat-sehat ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Baik, pertanyaan pertama Ustadz datang dari Ibu Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia saya 71 tahun Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana caranya di hati saya sifat waro, zuhud, dan qanaah. Syukran. Ya, ini ini memang bagian dari sifat-sifat yang berhubungan dengan hati kita ya. Seorang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dia diiringi tentunya dengan kebersihan hati, yaitu ketika dia memiliki sifat wara, artinya wara dia itu dengan memiliki kehati-hatian di dalam bertindak ya, berbicara tidak seenaknya dia berbicara, dia memakan sesuatu tidak hantem kromo seperti itu. Jadi dia perhatikan ya kehalalan makanannya, kebenaran ucapannya seperti itu. Ini bagian dari wara seseorang ya. Jadi sangat memperhatikan tindak tanduknya seperti itu, sehingga tidak sembrono di dalam melakukan sesuatu. Kemudian kalau zuhud itu arti zuhud seorang yang di dalam hatinya tidak gandrung dengan dunia ya. Zuhud berbeda pengertiannya dengan orang yang tidak punya dunia, bukan ya, atau dia orang kaya, nggak bisa, bukannya zuhud, enggak ya. Zuhud ada di hati ya. Orang bisa ketika dia memiliki kekayaan, tapi kekayaannya tidak membuat dia terbelenggu dengan kekayaan tersebut ya. Dia berbagi dengan kekayaannya, dia memperhatikan orang-orang yang butuh seperti itu. Nah ini zuhud ya, arti tidak gandrung dia itu dengan gemerlapan dunia, kekayaan dunia. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, ketika dunia itu hilang dia tidak merasa sedih ya, dan ketika dia mendapatkannya juga dia tidak bergembira sampai lupa diri ya. Nah, ini dia disebutkan dalam Al-Quran sifat zuhud di situ likai la ta'saw, ini dalam surah Al-Hadid ayat 23, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum ya, agar supaya kamu tidak merasa kecewa dengan apa yang luput dari kamu gitu ya. Jadi ada orang mengejar dunia, tapi ketika dia nggak dapat, waduh ya, dia menyesal sampai dia menangis dan sebagainya ya. Nah itu arti itu kegandrungan kepada dunia seperti itu. Tapi kalau dia apa yang dia tidak dapat ya udah berlalu saja seperti itu menunjukkan hatinya ada zuhud ya. Wala tafrahu bima atakum, tidak terlalu bergembira ketika mendapatkan sesuatu ya dari dunia ini. Itu sifat zuhud seperti itu.
Jadi ada seorang, banyak di antara orang yang sufi, dia kaya, tapi kekayaannya tidak memperbudak dirinya. Hatinya tidak tergandrung dengan kekayaan tersebut, tapi dengan kekayaannya justru dia bisa membantu orang, dia bisa berkhidmat, dia bisa beramal, ya seperti itu. Ada orang yang nggak punya apa-apa, tapi hidup dengan pakaian lusuh, kusam, tapi di dalam hatinya sangat-sangat menginginkan dunia. Bisa seperti itu. Ya, jadi zuhud ini adalah suatu kondisi, suatu keadaan di dalam hati seorang di mana dia tidak gandrung dengan dunia, tidak diperbudak oleh dunia tadi. Bukan juga tidak berarti tidak mencari rizki, nggak mencari dunia. Dia cari dunia, tapi bukan dia tidak pandang dunia itu sebagai sesuatu yang akan kekal. Bahkan dunianya ini dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya, bagaimana berbekal untuk akhirat, seperti itu. Nah, ini biar difahami makna zuhud, ya seperti itu. Dan kemudian tadi qanaah, kalau qanaah artinya merasa cukup atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, bukan berarti nggak berusaha juga, enggak, ya. Dia berusaha misalnya mencari rezeki, ya. Kemudian apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang didapat, dia terima, dia bilang alhamdulillah. Berapapun yang diterima, dia mengucapkan alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah, seperti itu. Nah, ini sifat qanaah, ya. Karena sifat qanaah ini penting agar supaya hatinya dia menjadi lapang, nggak iri melihat ada orang diberikan sesuatu yang melimpah kekayaannya misalnya, ya, tapi dia karena dia ada rasa qanaah, apa yang dia dapat ya dia syukuri, ya seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian dari af'alul qulub, ya, dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh hati kita, dan ini memiliki nilai yang tinggi, dan tentunya ini perlu pelatihan, perlu dibiasakan seperti itu, ya. Sama seperti tadi, ya, kesombongan juga itu perlu ditekan. Seorang harus ke ego seseorang itu, dan bagaimana dia harus rendah hati seperti itu, ya. Nah, ini sebab sifat-sifat ini kadang-kadang muncul seperti itu ketika seorang egonya diganggu seperti itu, ya. Dia angkuh, dia sombong, dia kemudian ketika terbujuk oleh dunia, dia ketika memang dia nggak punya sih mungkin dia tidak menampakkan kegandrungannya kepada dunia, tapi ketika dapat rezeki kemudian dia menjadi angkuh dan pelit seperti itu. Nah, kelihatan bukan waktu dia tidak mampu, ternyata bukan zuhud seperti itu. Karena zuhud itu berarti nggak bisa terjadi baik orang yang miskin atau orang yang kaya, tetap bisa zuhud seperti itu, karena zuhud adanya pada hati seseorang. Mungkin itu bisa dipahami, ya. Mudah-mudahan dengan pemahaman seperti itu bisa kita mencoba terus melatih diri kita, membersihkan hati kita untuk selalu berkarakter seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rudi di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hamzah Alatas yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar kita boleh sombong untuk melawan orang sombong, untuk memberi pelajaran. Benarkah demikian, Ustadz? Terima kasih jawabannya. Itu bukan dari ayat Quran atau hadis, ya. Jadi artinya itu katanya boleh melakukan sombong. Sombong itu ada sifat yang dimurkai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi,
al-kibriya'u ridai, ya, wal 'azamatu izari, ya. Kesombongan itu adalah selendangku. Ini kiasan ya, bukan Allah pakai selendang apa. Maksudnya ini adalah sifat yang hanya ya milik Allah, ya, khusus bagi Allah, bukan milik makhluk. Ya. Merasa agung, merasa besar itu, merasa sombong itu hanya Allah. Ya. Makanya Asmaul Husna salah satunya Al-Mutakabbir. Ya. Nah, kalau disifati boleh sombong kepada orang yang sombong, katanya sedekah atau seperti itu. Jangan, kita tetap nggak boleh sifat sombong buat manusia. Arti jangan dibilang sombong, memberikan pelajaran kepada orang yang sombong itu boleh ya, supaya dia sadar ya, jangan sombong seperti itu. Bukan jangan dibilang sombong terhadap orang yang sombong. Boleh nggak? Jangan seperti itu. Sombong itu sifatnya nggak boleh ya. Allah larang. Allah katakan al-kibriya uridiyai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani, barang siapa yang berani-berani mencabut itu dariku, maka aku akan perangi dia. Itu ya. Itu dalam hadits qudsi seperti itu. Artinya ini hanya sifat yang hanya Allah yang berhak memiliki sifat tersebut. Jadi kalau pengertiannya saja difahami, itu bisa artinya memberikan pelajaran orang yang sombong supaya dia jangan sombong begitu. Ya, itu bisa diterima. Tapi kalau dibilang kita sombong terhadap orang yang sombong, nggak boleh. Kata sombong itu nggak layak bagi seorang manusia ya. Bagi itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis qudsi itu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang la yuhibbul mutakabbirin. Allah nggak suka kepada orang yang sombong. Jadi kalau kita boleh sombong sama itu, nah berarti kita sombong. Kita akan dibenci oleh Allah nantinya seperti itu. Ya, jadi jangan kalau ada perkataan baik dari perkataan qaul ulama yang itu bertentangan dengan hadis yang sahih, dengan ayat Quran, ya istilah itu jangan digunakan ya, seperti itu. Yang kita gunakan adalah apa yang Allah terangkan. Tapi maksudnya baik, itu memberikan pelajaran. Gitu. Kita ambil maknanya aja ya. Akhirnya maksudnya saja seperti itu. Ya, jadi kalimatnya seperti itu, berlaku sombong. Katanya boleh ya. Enggak, itu. Sombong enggak boleh kita berlaku sombong ya. Karena itu sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat untuk manusia. Wallahu a'lam. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering melihat di masjid ketika tarawih, ketika ustadznya sedang memberikan ceramah, malah banyak jamaah yang membaca Al-Quran. Mungkin untuk memenuhi target khatam. Memenuhi target, tapi kadang jadi tidak baca dengan paham. Dan jadi tidak menghargai ustadz yang ceramah. Bagaimana menurut ustadz? Apakah itu sama dengan menolak kebenaran? Syukran. Ya, terkadang ya itu banyak orang ketika dalam suatu pengajian apalagi diterangkan tentang ayat-ayat Allah, ya, seorang ustadz lagi menerangkan, kemudian ada juga kan, ini udah waktu sholat isyraq nih, dia sholat. Itu dia artinya nggak mengetahui bagaimana fadilah orang yang menuntut ilmu, fadilah orang yang mendengarkan, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Itu lebih utama daripada hanya dia sibukkan membaca Al-Quran tapi dia tidak memahami. Kalau dia dengarkan misalnya keterangan dari ustadznya sedang menerangkan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, itu kan dia dengarkan dulu, nanti ngajinya bisa di luar waktu itu. Atau tadi misalnya nih ustadznya masih nerangkan, nih udah masuk isyraq ya, bisa ditunda ntar ya, salat isyraqnya misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memprioritaskan hal yang lebih penting dari hal yang penting lainnya seperti itu
Jadi Rasulullah SAW ya, kalau masuk ke suatu masjid, suatu masjid, masuk di masjid maksudnya, dilihat ada orang sahabatnya yang kumpul di sana, ya, ada yang lagi zikir, ada yang apa. Ya, ketika dilihat ada yang mudzakarah tentang ilmu, ya, Rasulullah duduk di situ. Yang membicarakan ilmu. Karena ini adalah hal yang paling penting, bagaimana seorang itu menjelaskan ilmu, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ya, untuk menggali ilmu dari sana. Itu adalah hal yang sangat penting, ya. Jadi sebaiknya seperti itu, dengarkan dulu, nanti setelah selesai kita lanjutkan seperti itu, karena kita bisa baca Quran di mana saja, dan ya amal kita ya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan orang berbicara juga itu bagian dari adab kita, ya. Beradab, berakhlak, ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz atau oleh penceramah. Kalau itu terkesan kita cuek, ya, tidak menghargai orang lain seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi terkadang memang tadi ada amalan-amalan, ini saya amalan yang baik nih, ya, jangan dihalang-halangi dong, ya, seperti itu. Misalnya, saya mengantar mengantar jenazah, bawa mobil kemudian ada mobil orang disingkirin, digebuk-gebuk, ya. Ini kan mau melakukan suatu kebaikan tapi dengan membuat kerusakan kepada orang lain. Itu nggak boleh, ya, seperti itu. Atau mengadakan acara misalnya di suatu tempat yang sempit ditutup tanpa izin dulu sama tetangga-tetangganya, membuat orang yang susah. Kan kita lagi mau acara ini nih misalnya, apakah itu acara maulid atau acara zikir atau apa, tapi dengan mengabaikan, ya, sesuatu yang juga yang harus diperhatikan, ya, tentang berakhlak kepada tetangganya, apa dia minta izin dulu atau apa seperti itu. Nah, ini kan penting, ya. Jadi bagaimana kebaikan yang kita lakukan, apalagi ketika hal tersebut mengganggu orang lain, ya, itu jangan karena kita melaksanakan kebaikan lalu boleh, ya, berlaku zalim kepada orang lain. Enggak seperti itu. Kebaikan harus dilakukan dengan cara yang baik seperti itu. Nah, ini penting, ya, kita dalam beradab, ya, karena adab itu bagian dari yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak, ya, budi pekerti seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, manusia dibuat dari saripati tanah, tapi kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Apakah karena iblis dari api, tapi malaikat yang dari cahaya, mengapa mau sujud kepada Adam? Terima kasih pencerahannya. Iya. Jadi memang ada dua makhluk ini, makhluk manusia dengan bangsa jin. Ini adalah makhluk yang diberikan taklif, ya, yang diberikan hurriyatul iradah dan hurriyatul ikhtiar. Artinya dua makhluk yang diberikan kebebasan untuk memilih dan kebebasan untuk berkehendak. Ya, kalau malaikat enggak, ya, malaikat itu Allah ciptakan untuk apa dia, ya, jadi taat aja gitu. Dan makhluk-makhluk yang lain juga seperti matahari, buminya, ya, bulannya, planet-planet lain, mereka diciptakan untuk tugas tertentu, ya. Dia nggak punya pilihan, cuma itu memang nggak memiliki pilihan, ya. Hanya dua makhluk ini. Itu oleh karena itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, karena dia memiliki kebebasan memilih dan berikhtiar, kebebasan berkehendak,
Nah, dia bisa menjadi baik, dia bisa menjadi buruk seperti itu. Nah, kalau malaikat memang tidak diciptakannya memang patuh, ya, ibadun mukramun, ya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka memang diciptakan, mereka tidak hamba-hamba yang mulia yang tidak pernah membantah, ya, apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, seperti itu. Jadi ya, bangsa malaikat itu selalu patuh seperti itu. Walaupun diciptakannya dari cahaya, ya, itu nggak membuat mereka jadi sombong atau apa. Memang mereka diciptakan seperti itu. Tapi kalau bangsa jin memang yaitu memiliki tadi kebebasan memilih, kebebasan berkehendak. Nah, dia punya karakter ketika dia melihat dia lebih baik nih, akhirnya dia nggak mau seperti itu. Nah, itu juga manusia kan juga punya karakter seperti itu sebenarnya kan. Manusia itu, ya, Allah perintahkan begini, ya, Allah tunjukin yang baik, kadang-kadang dia nggak. Manusia tidak taat kan. Di antara manusia ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, seperti itu. Begitu juga dari bangsa jin, ada yang beriman, ada yang taat, ya, dari bangsa jin. Ya, seperti yang diterangkan dalam surah Jin atau dalam surah Al-Ahqaf, bagaimana ketika Rasulullah bacakan Al-Quran, mereka mendengarkan dan kemudian mereka beriman dan mereka menyebarkan, ya, menyebarkan dakwah Islam ini kepada bangsa jin juga, seperti itu. Jadi di antara bangsa jin, faminnal qasitun, faminnal mu'minun wa minnal qasitun. Ya. Di antara bangsa jin ada yang beriman, ada yang juga zalim, seperti itu, ya. Nah, jadi memang makhluk yang diberikan kebebasan memilih dan kebebasan berkehendak itu yaitu hanya dua, ya. Jadi bangsa jin dan bangsa manusia. Oleh karena itu kedua makhluk ini nanti, ya, di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka perbuat, ya. Kalau malaikat udah langsung itu di surga tempatnya, seperti itu, ya, karena memang mereka tidak diuji seperti bangsa jin dan bangsa manusia, tidak diberikan kebebasan berkehendak dan tidak diberikan kebebasan memilih. Ya, ini dalam surah Al-Jin kan, mereka mengatakan, mereka sendiri menyebutkan wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara kami, kata bangsa jin ini, ada yang muslim, ada jin yang muslim, ya. Wa minnal qasitun, di antara kami juga ada yang zalim. Ya. Faman aslama faulaika taharraw rasyada, barang siapa yang muslim itu, yang artinya yang patuh kepada Allah, maka mereka itu adalah orang yang memilih jalan yang baik, yang lurus. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba, adapun bagi mereka yang zalim, maka tempatnya adalah neraka. Mereka menjadi bahan bakar dari api neraka. Seperti itu. Jadi di neraka nanti, ya, ada bangsa jin, ada juga bangsa manusia, seperti itu, ya, manusia yang kafir di sana. Dan jin juga nanti masuk surga, tapi surganya, ya, untuk bangsa jin, ya. Makanya di dalam surah Ar-Rahman disebutkan jannatan, ada dua surga. Maksudnya itu jannatan, surga, ya, baik surga untuk waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi yang takut akan kedudukan Tuhannya, maka dia memiliki dua surga. Maksudnya di sini ini lagi bercerita tentang ma'syaral jinni wal ins,
tentang bangsa jin dan manusia, mereka juga nanti mendapatkan surga, ya, karena kalau mereka kafir, mereka diazab. Ketika mereka mukmin, maka mereka juga mendapatkan surga. Jadi kalau manusia juga dapat surga, mereka juga dapat surga, ya. Wallahu a'lam. Iya. Baik Ustadz, itu tadi pertanyaan yang terakhir di malam hari ini. Silakan untuk kesimpulannya. Dari apa yang kita baca, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, hendaknya ya benar-benar kita perhatikan, ya, tentang masalah ini. Ini bukan masalah sepele, ya, masalah kesombongan ini, ya, seperti hadis Nabi tadi, bagaimana ciri orang yang sombong itu nggak mau menerima kebenaran, ya, baturul haq wa ghamtun nas, dan menghinakan orang lain, menganggap remeh orang, menganggap hina, menganggap rendah, itu adalah ciri-ciri kesombongan. Dan ini bisa, ya, sumbernya adalah dari hati, tapi bisa terlihat dari sikap, ya, dari sikap seorang. Ini saja, mudah-mudahan, ya, ini menjadi pengingat bagi kita, bagi saya juga, dan bagi para pendengar, agar supaya kita, ya, terhindar dari sifat yang sangat-sangat berbahaya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikianlah tausiah malam pada hari ini, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hamzah Alatas yang telah membagi ilmunya di malam hari ini. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang telah setia menyimak dan berpartisipasi. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab di malam hari ini. Saya Rizka Agustin, Yusuf Subangkit, Nezatullah, dan seluruh kerabat kerja Rasil di seluruh Indonesia mohon pamit. Mohon dimaafkan segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.